Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan kembali materi kita di sesi pertemuan kelima, yaitu kita akan membahas modul ke-8, yaitu tentang ruang. Di modul ini kita akan membahas 3 kegiatan belajar. Yang pertama adalah makna peluang, yang kedua tentang teknik menghitung, dan yang ketiga macam-macam kejadian. Baik, kita langsung saja sambil silakan teman-teman mahasiswa membuka buku modulnya mulai di halaman 8.3 dari modul Matematika PDGK 4108 di modul ke-8. Yang pertama, kegiatan belajar 1 yaitu tentang makna peluang. Di kegiatan belajar 1 ini nanti ada dibagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama yaitu tentang percobaan dan hasil dari suatu percobaan. Kemudian ada ruang sampel dan kejadian. Selanjutnya peluang suatu kejadian dan sifat-sifat dari peluang. Ini sudah saya rangkumkan dalam kita, mulai dari percobaan. Sambil disimak, mungkin bisa dibuka buku materinya. Percobaan adalah suatu proses pengamatan yang merupakan awal untuk membicarakan masalah peluang. Kemudian hasil dari suatu percobaan dinamakan hasil atau outcomes atau titik sampel. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya ya. Nah, di buku modul di halaman 8.5 percobaan melempar satu mata uang logam 500 rupiah. Hasil yang mungkin adalah tampak dari sisi belakang itu nilai 500 rupiah dan tampak dari sisi depannya adalah gambar burung Garuda. Ini dikatakan sebagai hasil yang mungkin ya, hasil dari suatu percobaan. Kemudian dari contoh 8.2 percobaan melempar satu mata dadu. Hasil yang mungkin yaitu sisi dadu yang menunjukkan jumlah bulatan 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5 atau 6. Nah, kita mungkin bisa mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari yang lain, dari kejadian-kejadian yang ada di sehari-hari. Kemudian ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua hasil yang mungkin. Semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan itu disebut dengan ruang sampel. Nah, kita akan ambil sebuah contoh di halaman 8.6. Silakan sambil dibuka ya. Contoh 8.4, suatu percobaan melempar satu mata uang logam. Ruang sampelnya adalah bisa B sisi belakang dan D sisi depan. Jadi kalau dari mata uang logam tadi, uang berapa tadi? 500 rupiah. Jadi sisi depannya itu berupa gambar burung Garuda dan sisi belakangnya adalah tulisan 500 rupiah. Nah, kemudian suatu percobaan mengambil satu buah kartu dari 6 buah kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 6. Maka ruang sampelnya adalah S-nya adalah ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ruang sampel. Jadi semuanya. Jadi ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua hasil yang mungkin. Jadi kalau tadi ada uang logam, ada sisi depan dan sisi belakangnya.
Sisi depannya mungkin gambar, sisi belakangnya mungkin angka yang tertulis 500 rupiah. Kan seperti itu ya. Itu ruang sampelnya. Kemudian kalau kejadian sendiri, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi kalau misalkan dari suatu percobaan kita punya uang logam, kita lempar, yang keluar kalau nggak gambar ya pasti angka. Nah, itu ruang sampelnya, ada 2. Kemudian kejadiannya kita lempar, maka yang terjadi adalah salah satunya, gambarnya saja atau angkanya saja. Itu himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan N dari S adalah banyak hasil yang mungkin dari suatu ruang sampel, dan N adalah banyak hasil dari kejadian A. Maka peluang yang terjadi yaitu adalah kejadian dibagi dengan ruang sampel. Ini adalah peluang kejadiannya. Bisa dilihat di buku materi di halaman 8.9. Kemudian sifat-sifat peluang sendiri, sifat-sifat peluang, jika A itu adalah himpunan kosong, maka peluang A-nya adalah 0. Nilai peluang berkisar antara 0 sampai dengan 1. Atau peluang itu adalah peluang dari sampel itu adalah di paling besar 1, paling kecil adalah 0. Misalkan kita punya uang logam, peluang munculnya gambar. Nah, berarti kan 1/2. 1 itu gambarnya ada 1/2. Nah, ada ruang sampelnya ada 2. Ada gambar, ada angka. Nah, peluang munculnya yang lain misalkan, ya berarti himpunan 0. Ya, tidak. Nah, di sini di contoh ya. Contoh, ada 8 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 8 ditempatkan dalam kotak. Suatu percobaan mengambil 1 buah bola dari kotak tersebut. Tentukan ruang sampelnya. Kemudian peluang kejadiannya. Nah, ruang sampelnya adalah bola dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian misalkan A adalah kejadian terambilnya bola bernomor 6. 6 itu ada 1. Berarti peluangnya adalah 1/8. Kemudian kalau kejadian terambilnya bola bernomor bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, kemudian 5, kemudian 7. Ada 4. Berarti peluangnya adalah 4/8 atau 1/2. Nah, ini adalah contoh-contoh dari peluang. Nah, ini kita lihat contoh dari soal yang berupa peluang ya. 1 buah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Peluang terambil kartu as merah. Nah, kartu bridge itu jumlah seluruhnya ada 52. Di N sampelnya ada 52. Jumlah as merah itu ada 2. Jumlah as merah ada 2. Ini yang ditanyakan adalah as merah. Merah itu berarti berupa yang gambar seperti ini sama yang diamond seperti ini. Jadi ada 2 warnanya merah. Kemudian peluang as merah berarti ada 2/52 atau 1/20. Itu cara mencari peluang. Ini contoh kedua. Dalam suatu kelompok 50 orang siswa, 30 belajar matematika, 25 belajar IPA, dan 20 belajar kedua-duanya. Seorang dipilih secara acak. Peluang yang terpilih tidak belajar kedua-duanya. Nah, tidak belajar kedua-duanya. Nah, siswa yang tidak suka dua-duanya ini bisa kita hitung. Ini sebenarnya kita bisa menggambarkan dalam diagram Venn. Kalau kemarin kita sudah belajar himpunan ya. Ini dalam diagram Venn seperti ini. Kemudian di sini ada yang
belajar matematika, ada yang belajar IPA. Belajar kedua-duanya berarti irisannya. Kita gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang matematika, ini yang IPA. Nah, yang kita tuliskan adalah yang belajar kedua-duanya dulu, yang tengah 20. 20 kita tulis di tengah sini. 20. Nah, kemudian yang belajar matematika tadi ada 30, karena sudah terambil 20 di sini, maka di sini tinggal sisa 10. Kemudian yang belajar IPA ada 25, sudah terambil 20 di sini, berarti tinggal 5. Nah, ini kita hitung. 10 tambah 20, 30, tambah 5 berarti 30, 35. 35. Sedangkan jumlah siswanya tadi ada 50. Berarti nanti 50 dikurangi dengan 35. Temunya adalah 15. Seperti ini ya. 15. 15 itu di luar di sini. Jadi dia tidak suka matematika, atau tidak belajar matematika, maupun tidak belajar IPA. Ada 15 orang. Maka jika pertanyaannya adalah peluang yang terpilih adalah tidak belajar kedua-duanya, berarti yang 15 ini. Berarti 15 per 50 total semuanya. Atau kalau sama-sama kita bagi 5, di sini 3, di sini 10. Nah, ini bentuk soalnya seperti itu. Untuk bentuk-bentuk latihan yang lain yang ada dalam buku modul, nanti bisa kita lihat ya, nanti bisa latihan kembali soal-soalnya. Ini beberapa contoh dari peluang. Seperti misalkan di tes formatif 1 di nomor 8 yang terakhir ya. Tiap kata dari kata matematika dituliskan pada kartu dan kartu tersebut ditempatkan di dalam kotak. Jika diambil satu buah kartu dari kotak tersebut, maka peluang yang terambil kartu dengan huruf M. Nah, huruf M-nya di situ ada berapa di sana? Nah, huruf M-nya ada 2. Huruf M-nya ada 2. Kemudian seluruh hurufnya di sana ada berapa buah di sana ya? Ada matematika, M-A-T-E-M-A-T-I-K-A. Ada, kalau di total semua hurufnya, di sana berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya, berarti peluang huruf M adalah 2 per 10 atau 1 per 5. Jadi kita lihat seperti itu. Itu contoh soal dari. Kemudian yang kegiatan belajar yang kedua yaitu tentang teknik menghitung. Teknik menghitung di sini tentu kita harus mengetahui prinsip dasar dalam menghitung. Prinsip dasar dalam menghitung. Seperti contoh yang dalam buku modul ya. Pada lomba lari cepat 100 meter, 4 orang lolos ke putaran akhir yaitu A, F, I, dan W. Pada pertandingan itu tersedia 2 hadiah. Berapa macam susunan pemenang yang mungkin muncul pada akhir pertandingan? Jadi diambil 2 dari 1, 2, 3, 4 orang, hanya diambil 2 saja. Nah, nanti kita bisa menggunakan diagram pohon ya, diagram pohon. Hasilnya seperti yang ditunjukkan di halaman 8.19 atau mungkin di halaman 8.20 di sana. Kemudian yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang kita akan mulai di pengertian faktorial. Faktorial ya. N tanda seru itu dibaca N faktorial di sini ya. Yang tanda seru ini adalah faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan N. Misalkan 3 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3. Kalau 4 faktorial, ya berarti 4 dikali 1 dikali 2 kali 3 kali 4. Kalau 5 faktorial, ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, dan seterusnya.
Kalau 1 faktorial berarti 1, karena cuma 1 saja. Kalau 0 faktorial juga 1 ya. Kalau misalkan 2 faktorial ya 1 kali 2 berarti 2. Kalau 3 faktorial 1 kali 2 kali 3 berarti 6. Ya. Setelah kita mengenal faktorial, nanti kita akan bahas tentang contoh-contohnya ya. Di sini di buku modul ada 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bisa dibalik. Bisa dari 4-nya atau bisa dari 1-nya. 1 kali 2 kali 3 kali 4 boleh. Atau turun 4 kali 3 kali 2 kali 1 juga tidak apa-apa. Ya, itu untuk faktorial. Nah, ini dipakai untuk teknik menghitung yaitu permutasi dan kombinasi nantinya. Permutasi R unsur dari N unsur adalah suatu susunan terurut yang terdiri dari R unsur yang berbeda yang dipilih dari N unsur yang berbeda. Nah, simbol dari permutasi itu adalah simbolnya adalah NPR itu yang ini ya. N faktorial per N min R faktorial. R-nya itu antara 1 sampai dengan N. Jadi R-nya tidak boleh 0 ya. Nah, kemudian kalau kombinasi bedanya rumusnya hampir sama dengan permutasi, tetapi di sini ada pengali lagi berupa R faktorial. Ini harus disertakan contoh soalnya. Kalau langsung seperti ini mungkin masih membingungkan ya, belum bisa dipahami. Baik, ini contoh dari permutasi. Jadi permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Nah, nanti bagaimana cara kita membedakan soal itu nanti harus pakai permutasi atau kombinasi? Ini yang jadi masalah nanti ketika kita dihadapkan dalam sebuah soal dan kita nggak tahu kita harus pakai mana, kecuali kalau ini soal permutasi udah pasti, ini soal kombinasi udah pasti. Tapi kalau soalnya itu campuran, kita harus pakai permutasi atau kombinasi. Nah, kita harus tentukan yang membedakan apa. Nah, kalau permutasi itu ada urutannya. Urutannya. Misalkan contohnya ya. Contohnya misalkan ada 5 orang, bisa ambil contoh yang lain di sini ya. 5 orang akan dipilih 3 orang. 3 orang itu sebagai ketua, sebagai sekretaris, dan sebagai bendahara. Nah, berarti di sini ada urut-urutannya, tingkatannya. Misalkan di sini 3 orang terpilih A, B, C. A-nya ketua, B-nya sekretaris, C-nya bendahara. Akan berbeda jika C-nya ketua, sekretarisnya B, kemudian bendaharanya akan jadi beda-beda. Walaupun orangnya tiga-tiganya sama, itu A, B, C itu juga. Tapi ada urutannya yang membedakan. Atau misalkan ada lomba lari. Urutan 1, urutan 2, urutan 3. A, B, C. A-nya urutan 1, B-nya urutan 2, C-nya urutan 3. Kalau dibalik, B-nya urutan 1, C-nya urutan 2, A-nya urutan 3 kan udah beda lagi. Itu namanya permutasi. Kita akan menggunakan permutasi. Ini contohnya ya. 2 kupon undian diambil dari 20 kupon untuk menentukan hadiah utama pertama dan kedua. Ini ada urutannya nih, pertama dan kedua. Berarti kan berbeda-beda. Hitunglah banyak titik contoh dalam ruang contohnya. Dia akan diambil 2 dari 20 kupon, diambil 2. Misalkan kupon 1, kupon 2. Kupon 1 urutan pertama, kupon 2 urutan kedua. Nah, akan berbeda dengan kupon 2 urutan 1, kupon 1 urutan 2 kan berbeda. Walaupun 2 kuponnya sama. Nah, ini permutasi. Jadi ada urutannya. Berarti itu P22. Nah, berarti 20 faktorial per 20 dikurang 2 faktorial. Berarti 18 faktorial. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, kalau yang seperti ini 20 faktorial, kemudian ini 18, kita langsung sampai 18 saja. 20, kemudian 19, kemudian dikali dengan 18 faktorial. Kalau ini urutan mundur ya. Nah, di bawahnya 18 faktorial saja. Langsung dicoret. Nah, tinggal 20 kali 19. Sama dengan 380. Ini permutasi contohnya.
Nah, kemudian kalau kita lihat di sini beberapa contoh dari permutasi, banyak ya. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk terdiri dari dua angka yang berbeda dari 4 angka, 1, 2, 3, 4. Katakanlah dua angka itu angka 1 dan angka 3. Nah, angka 1 dan 3. 1, 3 berarti 13. Kalau saya balik 3 dengan 1 berarti 31. Yang lain ceritanya. Nah, berarti ini urutan itu menentukan. Berarti ini kita pakai permutasi. Berarti 4 faktorial. 4 itu karena dia ada 4 bilangan. Per 4 dikurang 2 faktorial. Kenapa dikurang 2? Karena diambil 2 angka. 4 dikurang 2. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial. 4, 3, 2, 1, 2, 1. Kalau angkanya besar ya, langsung aja 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya bisa kita coret. Ini tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh kedua. Dari seperangkat kartu bridge, 52 kartu, diambil 5 buah kartu sekaligus. Berapa peluang kartu yang terambil? Kelima-limanya adalah kartu hati. 5 adalah kartu hati. Berarti 52 P5 permutasi. Nah, 52 faktorial per 52. Ini bukan permutasi ya. Kombinasi ini harusnya ya. Salah ya. Seperti ini ya. Terdapat 52 kartu diambil 5 kartu. Berarti 52P5. 52P5 itu berarti 52 faktorial per 52 min 5 kemudian 5 faktorial. Ini kombinasi harusnya ya. Berarti 52 faktorial 52, 51, 50, 49, kemudian 5, 48, 47 faktorial. 47 faktorialnya kita coret. Kemudian dibagi dengan 5, 4, 3, 2. Ini harusnya kombinasi maksudnya. Sementara terdapat 13 kartu hati diambil 5 kartu main hati. Jadi kartu hatinya kan ada 13 sendiri. Diambil 5. Nah, berarti 13 kombinasi 5. Ini kombinasi maksudnya ya. Ini mungkin ada kesalahan. Nanti masuknya di contoh kombinasi. Yang permutasi yang atas ini. Nanti yang kombinasi kita coba bahas lagi di bawahnya. Kemudian yang kombinasi sendiri ini yang kita akan bahas ya. Kombinasi adalah urutan R unsur dari N unsur yang tersedia dengan tidak memperhatikan urutannya dan dirumuskan dengan CNR itu adalah N faktorial per R faktorial per N min R faktorial. Jadi masih dikali dengan R faktorial lagi. Contoh, dari 4 orang anggota Partai Republik dan 3 orang Partai Demokrat, hitunglah banyaknya komisi yang terdiri dari 3 orang dengan 2 orang dari Partai Republik dan 1 orang dari Partai Demokrat yang dapat dibentuk. Ini penjelasannya di bawahnya di sini. Banyak cara milih 2 orang dari 4 orang Partai A. Jadi kalau tadi kan 2 orang dari Partai Republik, berarti 4C2. 4C2. 4C2 berarti 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Nah, berarti nanti 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Sama dengan 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. 2 kali 1 kali 2 faktorial. Tinggal 4 kali 3 itu 12 dibagi 2. Ini ada 6 untuk yang Partai Republik ya. Yang Partai Demokratnya banyak cara memilih 1 orang dari 3 orang Partai B. Berarti 3AC 31. Nah, kalau yang 1 di sini nanti jawabannya adalah yang misalkan C61 ya, jadi jawabannya 6. C81 ya jawabannya 8. Jadi ngikutin ini aja ya.
kan seperti itu ya. Nah, berarti ini jawabannya 3. Kemudian banyaknya pilihan berarti ada dua cara seperti ini ya, ini dan ini kan gitu kan. Jadi ini dan ini. Jadi maksudnya adalah banyaknya cara itu dua orang Partai Republik dan satu orang. Dan itu berarti artinya kali kayak seperti di himpunan kemarin ya. Dan itu kali. Berarti 6 dikali dengan 3. 6 kali 3 itu 18. Jadi ada 18 cara. Ini kan ada 6 cara. Kemudian ini ada 3 cara. 6 kali 3. Jadi 18. Ini contoh dari kombinasi. Selain itu juga contoh yang di atas ini tadi juga. Ya. Ini kalau ini kan ditanya peluang. Kalau peluang berarti peluang seluruhnya dulu. Kalau seluruhnya kan 52 diambil 5. Kombinasi ya. Kemudian selain itu karena kartu hati tadi ada 13, jadi 13 diambil 5. 13 diambil 5 itu 1287. Kalau tadi 52 diambil 5 tadi 2598960. Berarti 1287 per 2598960 atau 0,0005. Ini peluangnya. Kalau dihitung peluang, kalau banyaknya ya berarti ini 1287. Itu bedanya antara peluang dengan banyaknya cara. Nah, kemudian yang kegiatan belajar yang ketiga yaitu tentang macam-macam kejadian. Ini sebenarnya hampir sama dengan himpunan kemarin ya, sempat kita bahas di himpunan. Kita skip untuk dijelaskan di sini waktu itu ya. Jadi kejadian itu ada kejadian majemuk, yaitu kejadian yang terdiri dari 2 kejadian atau lebih dalam satu percobaan. Kejadian majemuk, misalkan munculnya mata dadu ganjil dan prima. Nah, kan sama, bisa jadi kan ganjil dan prima. Berarti 3 bisa, 5 bisa, 7 bisa. Dia ganjil juga, prima juga. Atau mungkin prima dan genap kan, angka 2. Itu maksudnya kejadian majemuk. Kemudian ada kejadian A dan B saling lepas atau mutually eksklusif jika kedua kejadian tersebut tidak beririsan. Jadi sendiri-sendiri. Jadi A itu berdiri sendiri, B berdiri sendiri. Kalau kita buat dalam diagram Venn-nya seperti ini. Jadi dia misah sendiri. Nah, kemudian secara umum peluang kejadian A atau B adalah A atau B A union B sama dengan PA ditambah PB peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan dari B. Itu kejadian A atau B ya. Nanti untuk yang ada juga yang waktu itu kita bahas tentang komplement. Komplement itu selain A, selain B dan seterusnya. Di satu min peluang A. Contohnya misalkan peluang hari ini hujan adalah 1 per sekian. Berarti peluang tidak hujan ya 1 dikurang sepersekian tadi. Atau peluang munculnya di lempar mata dadu. Mata dadu jumlahnya 6 ya. Peluang munculnya angka 6 adalah 1 per 6. 6 itu maksudnya seluruhnya ada 6 ya tadi ya. Angkanya ada 6. Berarti peluang munculnya angka 6 itu 1 per 6. Bukan 6 munculnya angka 6. Kalau misalkan peluang munculnya angka 2 ya 1 per 6 karena jumlah semuanya ada 6. 2-nya ada 1, semuanya ruang sampelnya ada 6. Nah, kemudian peluang munculnya selain angka 2 misalkan. Nah, berarti 1 dikurangi 1/6. 5 per. Nah, jadi komplement itu seperti itu. Baik, itu mungkin materi kita di pembahasan tentang peluang. Mungkin latihan-latihannya nanti kita akan bahas di tes formatif atau latihan-latihan yang ada di modul sebagai penguat dari pembahasan kita terkait dengan bab ke-8 atau modul ke-8 dari modul PDGK 4108
Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.